Hai sahabat PMK, pemerintah terus berupaya mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Birokrasi yang efektif dan efisien, yang hasil akhirnya menyajikan pelayanan publik prima, mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menyederhanakan birokrasi, memangkas prosedur panjang, menghapus 2 level eselonisasi yakni level 3 dan 4, mengoptimalkan fungsi dan menghargai kompetensi. Lalu, apa saja transformasi reformasi birokrasi itu? Ada 3. Yang pertama adalah transformasi organisasi. Kemenko PMK telah menjalankan penyederhanaan struktur organisasi dengan menerbitkan Permenko PMK ini. Kedua, transformasi sumber daya manusia aparatur. Sejak Desember 2020, Kemenko PMK telah melaksanakan penyetaraan jabatan, melantik 164 pegawai yang semula pejabat eselon 3 dan 4 menjadi pejabat fungsional. Dan ketiga, transformasi sistem kerja. Saat ini, Kemenko PMK memasuki tahap ini melalui Permenpan RB nomor 7 tahun 2002. Kemenpan RB mengamanatkan instansi untuk merubah mekanisme kerja dan proses bisnis memanfaatkan SPBE. Berdasarkan peraturan itu, mulai 1 Februari 2023, Kemenko PMK memberlakukan pedoman umum mekanisme kerja di Kemenko PMK. Kini, sistem kerja di Kemenko PMK memiliki cara kerja yang kolaboratif, adaptif, dan dinamis. Mekanisme kerja dilakukan fleksibel, lincah, dan kolaboratif antar dan intra-unit organisasi, sehingga para pegawai fungsional dan administrasi dapat ditugaskan di dalam unit organisasi, antar unit organisasi, bahkan lintas instansi pemerintah. Menarik ya? Yuk kita lihat lebih jelas alurnya. Dimulai dari pejabat level 1 menyusun perencanaan kinerja dan menetapkan perjanjian kinerja, membagi dan menunjuk pejabat level 2 sebagai penanggung jawab pencapaian target kinerja, menugaskan pejabat fungsional dan pejabat administrasi di bawah koordinasi pejabat level 2. Lalu pejabat level 2 dapat membuat tim kerja atau menugaskan individu. Jika ingin membentuk tim kerja, maka pejabat level 2 dapat mempertimbangkan apakah tim kerja tersebut perlu melibatkan pegawai lintas unit kerja dan lintas instansi atau tidak. Selanjutnya, pejabat level 2 memberikan arahan dan ekspektasi target kinerja yang diteruskan kepada ketua tim dan anggota. Kemudian, bersama menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja. Setelah kegiatan terlaksana, pejabat level 1 dan 2 secara berjenjang mereview pelaksanaan kegiatan tim kerja tersebut. Itu tadi alur kerja secara umum. Nah, sekarang kita bahas mekanisme pembentukan tim kerja dalam unit kerja, lintas unit kerja, dan lintas instansi ya. Pertama, jika tim kerja hanya melibatkan pegawai di lingkup internal eselon 2, maka cukup dengan surat tugas tim kerja yang ditandatangani pejabat eselon 2. Kedua, tim kerja lintas unit kerja eselon 2, namun masih di dalam satu unit eselon 1. Dibutuhkan konsultasi dengan pejabat eselon 1 dan pertimbangan ketersediaan pegawai yang ada. Jika disetujui, maka pejabat eselon 2 inisiator membuat surat keputusan tim kerja yang ditandatangani pejabat eselon 1. Ketiga, jika tim kerja melibatkan pegawai lintas unit kerja eselon 1, maka pejabat eselon 2 inisiator berkonsultasi dengan eselon 1 terlebih dahulu. Melalui surat, pejabat eselon 1 mengirimkan surat permohonan kepada pejabat eselon 1 asal pegawai tersebut bertugas. Surat dibalas dengan pertimbangan ketersediaan dan kecukupan dengan rekomendasi pejabat eselon 2 sebagai pejabat penilai kinerja pegawai yang bersangkutan. Jika disetujui, maka pejabat eselon 1 membuat surat keputusan tim kerja yang ditandatangani pejabat eselon 1 inisiator. Keempat, jika melibatkan instansi lain, pejabat eselon 2 terlebih dahulu berkonsultasi dengan pejabat eselon 1. Kemudian, pejabat eselon 1 berkirim surat permohonan kepada pejabat eselon 1 instansi asal pegawai bertugas
untuk meminta pelibatan pegawai dalam tim kerja. Pejabat eselon 1 instansi yang dituju dapat menyetujui atau menolak dengan membalas surat permintaan permohonan tersebut. Jika telah disetujui, maka pejabat eselon 1 membuat dan menetapkan surat keputusan tim kerja. Tidak hanya menugaskan, namun ada prinsip dalam penugasan pegawai, yaitu: pertama, hanya boleh dilakukan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi. Mempertimbangkan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan dengan mengedepankan profesionalisme dan kolaborasi. Diberikan kepada pejabat fungsional dan pelaksana baik secara individu atau tim kerja. Penugasan dalam tim kerja dapat melibatkan lebih dari satu jenis jabatan. Penugasan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atas usulan unit organisasi. Penugasan dilakukan melihat beban kerja. Pejabat fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan lebih dari satu tim kerja. Penugasan dapat dilakukan dengan penunjukan dan/atau pengajuan secara sukarela. Nah, untuk mekanisme penugasan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu jika dilakukan berdasarkan penunjukan langsung oleh pimpinan, maka dapat dibentuk tim kerja dengan pelibatan pegawai di level dalam unit organisasi, lintas unit organisasi maupun lintas instansi. Namun, jika mekanisme pengajuan secara sukarela hanya terbatas dalam tim kerja yang dibentuk dalam unit organisasi dan lintas unit organisasi. Kemudian, sebagai dasar pembentukan tim atau pelibatan anggota tim kerja dapat terdiri dari dua instrumen, yaitu surat perintah tugas atau SPT dan surat keputusan atau SK. Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bila dilakukan secara individu, maka pegawai melaporkan pelaksanaan tugas secara langsung kepada pimpinan unit organisasi. Sedangkan untuk pertanggungjawaban tim kerja dimulai dari anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim. Kemudian ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat eselon 2. Kemudian terakhir, terkait dengan penilaian, yang berhak menilai adalah pejabat penilai kinerja atau PPK atasan langsung. Namun, jika terdapat penugasan dari pimpinan unit lainnya, maka pemilik kinerja memberikan bahan pertimbangan kepada PPK pegawai yang ditugaskan untuk diberikan penilaian. Demikian penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja baru di Kemenko PMK. Yuk, di 2023 ini kita tingkatkan semangat berkinerja agar semakin lincah dan produktif.